Halo semua, di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang kompleksometri. Selamat menyaksikan. Baik, jadi yang pertama itu kita akan membahas mengenai prinsip kompleksometri. Prinsip dari titrasi ini itu didasarkan pada pembentukan ion-ion kompleks dalam larutan. Jadi di sini kita menggunakan garam dinatrium etilen diamin atau ETA sebagai pengompleks atau ligan dan akan membentuk senyawa kompleks kelat yang akan larut saat bereaksi dengan kation logam tertentu. Titrasi ini dilakukan setelah penambahan larutan buffer pada pH 10 kurang lebih 0,1 dan indikator aerokomplek T saat larutan dalam suasana basah. Titik akhir titrasi ditandai oleh larutan yang berubah warna menjadi biru yang menandakan bahwa ETA itu telah mengikat seluruh ion kalsium dan magnesium. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis kompleksometri. Jadi di sini terdapat 4 jenis dari titrasi ini. Yang pertama itu titrasi langsung. Di sini larutan yang mengandung ion logam akan dibufferkan sampai pH yang dikehendaki dan dititrasi langsung dengan larutan ETA yang telah dibakukan atau ETA standar. Yang kedua itu titrasi kembali. Jadi titrasi ini dilakukan apabila reaksi antara kation dengan ETA itu berjalan secara lambat atau apabila indikator yang sesuai itu tidak ada. Di sini itu kita mereaksikan ETA yang berlebih dengan larutan standar magnesium dan menggunakan calmette sebagai indikator. Yang ketiga itu titrasi substitusi. Di sini itu dilakukan apabila tidak ada indikator yang sesuai untuk ion logam yang akan kita tentukan. Dan juga di sini kita melakukan titrasi dengan cara larutan berlebih yang mengandung kompleks magnesium ETA itu ditambahkan dan ion logam. Misalnya M2+, sehingga M2+ ini dapat menggantikan magnesium pada kompleks MgMK tersebut. Yang keempat itu ada titrasi alkalimetri. Di sini kita lakukan reaksi yang terjadi apabila ETA itu ditambahkan kepada larutan yang mengandung logam sehingga akan terbentuk kompleks yang disertai pembebasan 2 ekivalen ion hidrogen. Nah, dari pembebasan ion hidrogen ini akan kita titrasi dengan menggunakan larutan natrium hidroksida yang telah dibakukan dengan menggunakan indikator asam dan basah atau dapat juga kita lakukan secara potensiometri. Di sini kita menggunakan larutan standar sekunder berupa larutan natrium ETA lalu dengan larutan standar primer magnesium sulfat heptahidrat. Dan indikatornya kita gunakan aerokomplek T atau EBT dan mureksit. Jadi di sini kita menggunakan 2 indikator yakni EBT. Nah, untuk EBT ini sendiri itu akan bekerja pada pH 10 atau pH basah, sedangkan mureksit itu akan bekerja pada pH 12 sampai 13. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum, yang pertama untuk alat yaitu ada buret, yang kedua statif dan pem, yang ketiga Erlenmeyer, yang keempat gelas ukur, yang kelima pipet tetes, yang keenam pH meter, yang ketujuh labu ukur, yang ke-8 gelas kimia, yang ke-9 timbangan analitik, yang 10 pipet volume, dan yang terakhir spatula. Nah, untuk bahan yang digunakan, yang pertama itu ada N2-ETA sebanyak 18,61 gram, yang kedua ada Mg sulfat anhidrat sebanyak 12,398 gram, yang ketiga ada mureksit sebanyak 51 gram, yang keempat ada Ericom Black Tea atau EBT itu sebanyak 101 gram, yang kelima ada natrium klorida sebanyak 100 gram, yang keenam natrium klorida sebanyak 70 gram, yang ketujuh amonium hidroksida sebanyak 300 mg, yang kedelapan ada kalsium laktat sebanyak 10 ml, persalmiak sebanyak 4 ml, merkuri sporida sebanyak 10 ml, dan aquadis sebanyak 4 liter. Alur pengerjaan, yang pertama pembuatan larutan standar sekunder, yang kedua pembuatan larutan standar primer, yang ketiga pembuatan indikator, yang keempat pembuatan larutan standar sekunder, yang kelima penetapan kadar. Yang pertama pembuatan larutan standar sekunder itu dengan menggunakan N2-ETA dengan konsentrasi 0,05 molar. Nah, itu 18,61 gram Na2-ETA itu dilarutkan dengan aquadis sebanyak 100 ml. Kemudian dikocok. Nah, yang kedua itu pembuatan larutan standar primer itu dengan menggunakan MgSO47H2O itu sebanyak 12,398 gram MgSO47H2O ini dilarutkan dengan aquadis hingga 100 ml kemudian dikocok. Nah, pada pembuatan indikator itu yang pertama dengan menggunakan indikator Ericom Black Tea atau dengan EBT. Nah, pada EBT ini, EBT dan NaCl keringnya ini dicampurkan dengan perbandingan 1:100. Yang kedua, indikator yang digunakan adalah mureksit. Nasid dan NaCl keringnya ini dicampurkan dengan perbandingan 1:100. Nah, yang keempat, pembakuan larutan standar sekunder. Titran yang digunakan adalah MgSO4H7H2O dan titran yang digunakan adalah N2-ETA. Nah, pada pembakuan larutan standar sekunder ini terlebih dahulu dengan melakukan pembuatan larutan depersalmiak, yaitu dengan 70 gram H4NH4Cl itu dilarutkan dengan 300 ml NH4OH 0,25%. Kemudian itu diencerkan dengan aquadis sampai 100 ml. Nah, kemudian diukur pH-nya dan menambahkan NH4OH 25% kembali sampai pH-nya itu dikehendaki. Nah, kemudian diencerkan dengan aquadis sampai 1 liter. Nah, pada pembakuan N2-ETA ini yaitu 10 ml larutan MgSO47H2O ini diukur pH-nya antara 9 sampai 10. Nah, kemudian ditambahkan 2 ml larutan dapersalmiak yang tadi ditambahkan dengan 50 ml indikator EBT, kemudian dititrasi
dan dengan larutan N2 ETA dengan konsentrasi 0,05 molar dan diamati perubahan warna menjadi warna biru. Nah, pada penetapan kadar itu yang pertama pada kalsium laktat yaitu dengan menggunakan titrasi langsung. Nah, yaitu 10 ml larutan kalsium laktat yang itu diatur pH-nya sampai pH-nya itu lebih dari 12 atau sama dengan 12. Nah, kemudian ditetapkan dengan penambahan NaOH 4N. Nah, kemudian ditambahkan dengan 50 mg indikator fluorexit. Nah, kemudian diamati hingga terjadi perubahan warna merah menjadi warna violet. Terkait data hasil pengamatan, diketahui normalitas 0,1 N, volume MgSO4 7H2O, dan volume kalsium laktat sebesar 10 ml. Untuk volume pembakuan Na2-ETA dan volume penetapan kadar kalsium laktat, masing-masing dilakukan replikasi sebanyak 3 kali. Dalam hal ini, kita akan menentukan yang pertama, pembakuan larutan standar sekunder, yang kedua, penetapan kadar, yang ketiga, persen kadar, dan yang keempat, reaksi. Untuk yang pertama, berupa pembakuan larutan standar sekunder, dilakukan dengan mencari volume rata-rata, bisa didapat dari ketiga volume replikasi tadi, ditambah lalu dibagi dengan 3, sehingga didapat hasil volume rata-rata sebesar 9,067 ml. Selanjutnya, kita lakukan faktor pengenceran untuk mendapatkan hasil dari normalitas 2. V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2, sehingga didapat N2 sama dengan 0,11 N. Yang kedua, penetapan kadar kalsium laktat. Sama seperti sebelumnya, kita cari volume rata-rata dengan cara ketiga volume replikasi ditambah lalu dibagi 3, sehingga didapat 34,6 ml. Kemudian kita hitung nilai NG Ca per L dengan rumus V eta dikali N eta dikali 40,08 dikali 1000 dibagi volume sampel, sehingga didapat hasil 15,254 ml. Untuk yang ketiga, kita cari persen kadar dengan cara nilai dari NG Ca per L yang sudah kita dapatkan tadi dibagi dengan 10 ml lalu dikali 100%, sehingga didapat nilai dari persen kadar sebesar 152,54%. Untuk reaksi yang terjadi pada titrasi kompleksometri ini bisa kita lihat pada slide. Jadi, sebagai zat pembentuk kompleks, yang banyak digunakan dalam titrasi kompleksometri adalah garam dinatrium, etilen diamina tetraasetat atau dinatrium ekta. Kestabilan dari senyawa kompleks yang terbentuk tergantung dari sifat kation dan pH dari larutan, sehingga titrasi harus dilakukan pada pH tertentu. Proses menetapkan titik akhir titrasi atau TAT digunakan indikator logam, yaitu indikator yang dapat membentuk senyawa kompleks dengan ion logam. Ikatan kompleks antara indikator dan ion logam harus lebih lemah daripada ikatan kompleks atau larutan titer dan ion logam. Larutan indikator bebas mempunyai warna yang berbeda dengan larutan kompleks indikator. Logam yang dengan cepat dapat membentuk senyawa kompleks pada umumnya dilakukan titrasi secara langsung, sedangkan apabila lambat membentuk senyawa kompleks dilakukan titrasi kembali.